Ya, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat sore, sahabat TNTP semua. Kali ini kita traveling santai, traveling murah, traveling asik, berbagi keunikan di sekitar kita. Sahabat TNTP semua, kita akan mengunjungi sebuah lokasi, yaitu kafe, rumah makan, juga sekaligus objek wisata, tempat tongkrong, dan lain sebagainya. Tadi berangkat dari sekitar Borobudur, pertigaan Candi Mendut, kita berbelok ke kanan menyusuri jalan alternatif Borobudur Bandara Nia Yogyakarta, Bandara Baru Internasional ya. Dan ini jalan ini menghubungkan antara Borobudur, Kulon Progo, dan ke arah kota Yogyakarta melalui Kabupaten Sleman. Tempat yang akan kita kunjungi namanya Tumpeng Menoreh, tempat nongkrong 24 jam ya. Ya, ada keunikan tersendiri dari bentuknya, lokasinya, juga tempatnya, wilayahnya, itu banyak keunikan. Kita coba berkunjung ke sana, sekaligus kita traveling murah, traveling asik saat ini ya. Ya, ini setelah memasuki daerah Muntilan, jalanan memang sudah dipersiapkan sebagai jalur alternatif, jalur rute tercepat menuju Bandara New York International Airport dari wilayah Borobudur. Jadi memang ya benar-benar sudah dipersiapkan jalan ini, makanya banyak perbaikan, banyak proyek di sekitar jalan alternatif Borobudur, Nanggulan, Kulon Progo ini, Wates Kulon Progo ini. Ini perjalanan dari sekitar Mendut, Borobudur, ya sekitar 1 jam menuju lokasi. Tumpeng Menoreh itu milik seorang musisi ya, Erik Sukamti, musisi dari grup Endang Sukamti ya, yang sekarang ya masih bermain musik, cuma mulai merambah ke berinvestasi bisnis ke arah pariwisata, suatu bisnis yang tiada matinya saat ini ya untuk industri pariwisata tersendiri. Ya, jadi sebuah ide cemerlang, gagasan unik dari seorang Erik Sukamti ya, yang menuangkan ide membuat tempat nongkrong 24 jam tetapi yang unik, yang istimewa, juga tidak meninggalkan kultur-kultur budaya, karena Tumpeng Menoreh itu bangunan restonya itu persis di sebelah bukit Kukusan, sebuah bukit yang membentuk tumpeng di gugusan bukit perbukitan Menoreh luar ya, di daerah Gelang Projo. Nah, kita memasuki perbatasan Magelang Yogyakarta ini, sahabat NTP. Di sini ini Kali Progo, perbatasan Borobudur, Muntilan, dan
Kulon Progo ya. Nah, ini di depan ini adalah gerbang Samudra Raksa, penanda bahwa perbatasan daerah Borobudur Yogyakarta. Gerbang Samudra Raksa ini juga dilengkapi dengan restoran, tempat bermain, rest area, dan lain-lain. Sempat dibuka beberapa saat yang lalu, tetapi ditutup kembali karena PPKM. Dan keunikannya terletak pada bangunan yang bertingkat-tingkat di perbukitan, juga ada replika dari alat transportasi yaitu perahu ya, perahu yang mirip dan diambil dari relief yang ada di Candi Borobudur, dituangkan dalam bentuk normal, bentuk asli sebuah kapal untuk pelayaran ya. Dan replikanya sendiri dibangun saat tahun 2003 dan digunakan untuk mengarungi samudra hingga ke Eropa ya waktu itu, dan diberi nama oleh Presiden Megawati dengan nama Samudra Raksa, sehingga nama itu dipatenkan menjadi nama kapal Samudra Raksa, yang sekarang kapalnya berada di museum di Borobudur, di Museum Candi Borobudur. Kapal asli dari replika kapal yang ada di relief Candi Borobudur. Ya, kita tinggalkan gerbang Samudra Raksa, kita memasuki daerah Kulon Progo ini. Ada apa ya? Ada kadang pertanyaan yang menggelitik tentang tumpeng menoreh ini. Ini di depan di daerah Dekso ini kita berbelok ke kanan, sahabat NTB, atau bisa lurus ke daerah Nanggulan. Di perempatan Nanggulan ini perempatan Dekso ya. Kalau ke kiri ke arah Sleman, kalau ke kanan ke arah Kecamatan Samigaluh. Kalau lurus ke Nanggulan dan Wates Kulon Progo hingga ke Bandara Nia. Agar kita tidak keliru rute yang lazim nyaman digunakan untuk kendaraan roda 4 adalah rute Dekso atau rute Nanggulan di jalur ini. Meskipun banyak jalur menuju ke sana, tetapi ini rute yang paling nyaman untuk kendaraan roda 4 ya. Dan rute tercepat jika kita dari arah utara, tetapi jika dari arah selatan kita bisa melalui Godean, lurus menuju Nanggulan, lurus menuju Samigaluh. Ini jalan memutar ini sampai ke Nanggulan juga. Jadi tumpeng menoreh ini secara administratif, secara legal faktanya itu berada di wilayah Jawa Tengah, sahabat NTB. Berada di wilayah Kabupaten Magelang, tepatnya di Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, sebelah barat Borobudur. Jadi ini berada secara administratif di wilayah Magelang, tetapi faktanya bahwa tumpeng menoreh mudah diakses dari Kebun Teh Nglinggo, Samigaluh. Jadi lebih cenderung akses dan lain-lain dekat ke kebun teh yang berada di wilayah Yogyakarta. Jadi ya sebenarnya ini di perbatasan hanya berjarak beberapa meter dari perbatasan itu, tetapi karena akses dan lain sebagainya lebih enak dari Jogja, maka ya lebih cenderung dinamakan diketahui oleh masyarakat bahwa wilayahnya di daerah Yogyakarta. Ya, kita ini lihat di sini banyak sekali keindahan bentang alam ini di daerah Samigaluh ini ya. Ya, jadi ini
Di daerah Dekso ini pemandangannya sangat menarik, sahabat NTB semua. Nah ya, sahabat NTB semua, jangan lupa untuk like, comment, share, tentu saja subscribe agar kita terus kabarkan berbagai keunikan di sekitar kita, berbagai tempat unik di sekitar kita, ya semuanya saja. Traveling cara beda, jalan-jalan cara beda, jelajah cara beda, tradisi cara beda, dan budaya cara berbeda. Terima kasih yang sudah subscribe, sahabat semuanya yang terus mengikuti channel ini. Kita lanjut dari daerah Dekso ini ya. Jadi sahabat semua, rute yang paling tepat untuk kendaraan roda 4 dan rute paling nyaman sahabat semua ketika menuju Tumpang Menoreh adalah melalui jalan alternatif Borobudur Wates. Jadi jalan paling nyaman ya lewat Dekso atau lewat Nanggulan kemudian ke arah Samigaluh ya. Nah ini sahabat, ini di kanan atas ini adalah Museum Rumah Sandi Negara di daerah Dukuh ya, di daerah Dekso. Kita lihat, kita sisipkan gambarnya seperti ini ya. Dongeng sedikit tentang Rumah Sandi Negara ini. Terdiri dari dua bangunan ya, bangunan depan dan bangunan belakang. Kemudian ini menjadi rumah Sandi Negara saat agresi militer kedua ya, tahun 48, yang mana saat itu pemerintahan Indonesia dipindah ke Jogja ya, tahun 48. Kemudian Jogja diserang oleh Belanda. Karena diserang, karena pemerintahan harus tetap berjalan, maka saat itu si Letnan Sumarkijo kalau nggak salah dengan Sudijatmo kemudian pergi ke Dekso menemui ini, karena markas Kepala Staf Angkatan Perang TB Simatupang pun dulu sudah pindah ke Dekso juga karena Belanda sudah menyerang kota Jogja. Akhirnya ya ini di desa Dukuh ini didirikan, rumah warga dijadikan markas untuk mendirikan pemancar-pemancar radio yang untuk komunikasi dengan gerilyawan di daerah Gunung Kidul hingga dipancarkan hingga Jakarta dan Sumatera hingga ke seluruh Indonesia. Jadi rumah di sini sempat dijadikan sebagai markas pusat dari transmisi perjuangan yang dikode, yang disandi. Karena tadinya di markas pusatnya di kota Jogja diserang Belanda, akhirnya pindah ke Dekso ini karena darurat itu loh, dan aman dari agresi Belanda hingga pertemuan ini konferensi meja bundar dan akhirnya ya situasi berpihak ke Indonesia kembali dan seluruh pusat pemerintahan ke Jakarta semua, termasuk juga dari Dekso ini langsung pindah ke Jakarta, dan ini berperan besar dalam perjuangan Indonesia. Jadi sahabat semua jika lewat daerah sini sempatkan untuk ya mampir sebentar ke bangunan yang sangat bersejarah untuk kemerdekaan Indonesia ini, meskipun di sebuah desa yang jarang kita ketahui bersama. Kita lanjut sahabat semua, ini menuju Samigaluh, kecamatan Samigaluh ya. Ini setelah kita lewat Dekso, kita nanti lurus sampai ketemu papan penunjuk besar yaitu Kebun Teh Nglinggo di sebuah tikungan pertigaan jalan di depan sana. Jadi ya itu tadi keunikannya, sebenarnya ini ada di wilayah Kabupaten Magelang, tetapi rute paling nyaman kita harus lewat Jogja, memutar lewat Jogja.
Rute sebenarnya ada 3 rute sahabat semua. Bisa kita lewat rute pemilik wilayah yaitu Salaman, Magelang, Kecamatan Salaman, tetapi hanya bisa diakses dengan motor dan tidak disarankan untuk berboncengan karena jalannya beton, kecil, dan sangat ekstrim tanjakannya. Rutenya bisa lewat ini sekitar Bundaran Salaman ke arah Borobudur, nanti ada pertigaan belok kanan hingga ke daerah pabrik marmer, kemudian ya naik nanti ketemu jalan aspal, jalan dari Banyuasin Purworejo ke kawasan Kebun Teh Linggo. Nah, di mana itu menjadi rute ketiga, yaitu dari Purworejo sana di daerah Bener sebelah utara kota Purworejo arah Magelang, nanti ada petunjuk ke arah Banyuasin, kecamatan Banyuasin, kita naik ya sampai di Kebun Teh Linggo, ke Tumpang Menoreh juga. Tetapi rute ini juga ekstrim tanjakannya, meskipun roda 4 tetap bisa ya, tetapi kurang nyaman karena jalanannya relatif sempit sekali. Dan saya pernah mencoba ketiga rute. Rute paling nyaman iya lewat rute Samigaluh maupun Nanggulan maupun Dekso. Tetapi rute tercepat ketika kita memakai sepeda motor, iya memang kalau kita di utara memang kita cepat dari wilayah Salaman. Dan ini juga pilihan, silahkan bisa kemana saja, tetapi patut dipahami bersama kalau kita motornya sehat, motornya kuat menanjak, tidak berboncengan, iya bolehlah lewat Kabupaten Magelang atau Kabupaten Purworejo. Sementara jika kita ingin traveling santai, asik ya, saya sarankan lewat Samigaluh, daerah Jogja ya. Karena tanjakan tidak terlalu berat, jalanan relatif mulus, juga roda 4 aksesnya mudah sekali sahabat NTB. Tetapi tergantung selera masing-masing, monggo ke selera juga posisi kita di daerah mana. Jika kita di daerah utara tentu saja dengan motor lebih cepat ya di Salaman. Kita di daerah barat tentu saja kita bisa cepat ke daerah Banyuasin. Nah ini setelah ada penunjuk Kebun Teh Linggo di pasar ini, kita berbelok ke kanan sahabat NTB. Nah ini wisata alam Kebun Teh Linggo. Nah, kita berbelok ke kanan menyusuri rute jalan desa ya, yang ya tidak terlalu lebar tetapi cukup untuk berpapasan ya di sini. Ketika nanti hendak sampai di kebun tehnya, iya kita susah untuk berpapasan, tetapi di sini kita masih bisa untuk berpapasan ya dengan kendaraan kecil ya. Jadi memang secara wilayah ini di daerah Jogja untuk jalan akses terutama gitu, paling utama, dan kebanyakan juga tamunya dari daerah Jogja. Jadi ya wajar kalau masyarakat tahunya iya wilayah Jogja, walaupun secara administratif titik tanahnya memang daerah Magelang. Tetapi ini bukan mencari suatu pembenaran ya sahabat NTB semua, ini hanya sebatas informasi, juga informasi agar tidak simpang siur, karena banyak pertanyaan juga banyak yang tersesat, kesasar jalannya lewat Magelang, ternyata mobil dipaksa lewat meskipun menanjak dan sampai atas jebol mobilnya ya, karena menurut Google Map memang iya rute tercepat mesti lewat Salaman Kabupaten Magelang, memang cepat, tidak sampai 1 jam, bahkan setengah jam pun sudah sampai. Tetapi yaitu rute yang dilewati tidak lazim untuk kendaraan roda 4, dan ini satu-satunya tanjakan yang cukup berat di daerah sini ya ini.
Nah ini cuma satu ini tanjakan untuk kendaraan roda 4 yang paling berat di daerah Dekso Samigaluh ini ya. Tetapi ketika kita sudah lewat ini, sudah kita akan menemukan tanjakan-tanjakan biasa kembali, tidak separah yang itu. Jadi kita tunjukkan secara lengkap wilayahnya, gambarannya, rutenya ini agar tidak tersesat lagi ketika sahabat semua ingin bermain ke Tumpeng Menurah ini. Memang ya kesejukan, keindahan, bentang alamnya, juga artistik bangunannya, iya menyatu, itulah. Jadi memang ya Bang Erik nggak salah ini pilih tema juga pilih lokasi. Top dah Bang Erik. Ya, memang sesuatu jika dibuat luar biasa akan ya berujung luar biasa juga. Tetapi tidak meninggalkan kultur karena yang diadopsi adalah Gunung Kukusan di sebelahnya dan memang wow luar biasa. Nah ini kita lurus terus sahabat NTB sampai kita menemukan nanti sebuah rest area sebagai base camp pintu masuk ya. Ini namanya daerah mana ya? Plano apa ya? Daerah Plano sampai ke Nglinggo ini. Jadi terlepas dari di wilayah Magelang atau Jogja tidak masalah untuk kita. Yang penting ini tempat yang nyaman, representatif untuk kita kunjungi. Nah, ketika kita ke kanan, kita ke kebun teh Tritis ya, kebun teh yang banyak. Kita turun, ada penunjuk besarnya ke arah Tumpeng Menoreh. Sebenarnya Bukit Menoreh ini mendapat julukan, mendapat apa nama yaitu Gelang Projo. Jadi semua wisata yang berada di perbukitan Menoreh ini tidak membedakan administratif baik di Magelang, Jogja atau Purworejo. Makanya ini disebut kawasan Gelang Projo, Magelang, Kulon Progo dan Purworejo. Dan kawasan Gelang Progo merupakan daerah penyangga wisata kawasan Borobudur, dan pengelolaan di Gelang Projo juga menjadi kewenangan dari Badan Otoritas Borobudur ya, yang mengelola wisata, objek-objek wisata di berbagai daerah di sekitar Borobudur, termasuk Gelang Projo ini. Jadi tidak ada wilayah dan kesemuanya menjadi satu, menjadi nama Gelang Projo, pendukung pariwisata utama Borobudur di daerah perbukitan Menoreh luar dan dalam tentunya, Menoreh dalam dan Menoreh dalam. Menoreh luar itu menghadap ke selatan, sedang Menoreh dalam menghadap ke utara dan timur di sisi sebaliknya. Itu sahabat TNTB. Jadi itu informasi wilayahnya, jadi tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita cari dan akui, tidak. Itu hanya sebatas informasi, sebatas konten hiburan saja sahabat TNTB semua. Jika ada informasi yang salah, kurang, harap dimaklumi. Yes, jadi itu sahabat TNTB semua, jangan lupa untuk like, comment, share, tentu saja subscribe-nya. Ini di sini ketika kita sudah berkelak-kelok seperti ini, tetapi masih relatif nyaman untuk kita lewati. Hanya saja jalan memang relatif kecil sehingga kita berpapasan harus saling mengalah ya. Tetapi ya yang lewat jalan sekecil ini adalah kendaraan-kendaraan wisatawan. Jadi harus saling berbagi.
Di depan sini jalanan yang bisa berpapasan ini akan berakhir, sahabat semua. Dan ini jalanan ini adalah rute yang menuju, jika lurus nantinya, ini yang akan lurus menuju Banyu Asin ataupun menuju Salaman Magelang itu yang tadi di awal saya dongengkan itu, bahwa ya ini aksesnya seperti ini ketika ke Banyu Asin, tetapi lebih parah ketika ke arah Salaman, aksesnya jalan beton kecil. Nah, ini rest area juga, ini kita istirahat sebentar menunggu kode untuk lewat ini, karena ini jalan sudah sangat sulit untuk berpapasan di depan itu ya, sahabat. Jadi di rest area kita akan diarahkan berhenti atau jalan. Ketika kita jalan ya sudah ini. Nah, ini jalan ini mulai kecil, mulai sulit untuk berpapasan dengan tanjakan-tanjakan, belokan yang ya tikungan ciluk banyak, tetapi tidak apa-apa kalau kita sudah mengikuti petunjuk tadi, bapak-bapak yang bertugas di rest area tadi, kita tidak akan berpapasan karena sudah dikontak bahwa ya jalanan clear untuk satu arah bergantian. Dan di sini restoran Tumpeng Menoreh, tempat nongkrong ini buka 24 jam ya, sahabat. Dan beberapa waktu yang lalu saya membuktikan bahwa ya saya datang jam 2 pagi ternyata memang masih buka, walaupun tidak ada pengunjung, tetapi belum ada pengunjung, tetapi tetap buka, tetap melayani pembeli ya. Dan sensasi siang, sore, malam, pagi pun berbeda di sini karena daerah berkabut, bergunungan, dan juga landscape indah di sini. Jadi ya berbeda suasana setiap saatnya. Nah, jadi ini kita sudah mendekati objek wisata Kebun Teh Linggo ya, dengan Bukit Ngisis. Nanti ada objek wisata Bukit Ngisis, Kebun Teh Linggo, yang bersandingan dengan tempat nongkrong Tumpeng Menoreh. Nah, ini sudah mulai memasuki kawasan kebun teh ini. Nah, ini di kanan kiri sudah kebun teh Linggo ya, sahabat NTB semua. Jadi jika melalui rute yang benar, nyaman-nyaman saja, fine-fine saja. Jadi sahabat semua yang kemarin masih ragu apakah bisa dengan kendaraan roda 4, ya ini lewat rute ini pasti bisa. Dan banyak pertanyaan, kebetulan saya juga ikut di komunitas Google Map, itu banyak sekali, hampir setiap hari ada pertanyaan rutenya mana. Ya mungkin ini bisa sedikit menjawab. Nah, ini di sini area parkir Kebun Teh Linggo dan Bukit Ngisis ya, karena di atas tidak ada tempat parkir, jadi mobil harus parkir di sini. Kecuali di Bukit Ngisis sepeda motor masih bisa dibawa naik ke atas ya. Di kiri ini adalah desa wisata, kemudian bukit wisata Ngisis dalam mencari angin ya, bahasa Jawa artinya mencari angin. Ngisis mencari kesejukan. Ini di sebelah kiri ini. Nah, hanya sepeda motor yang bisa masuk dan parkir, mobil parkir di bawah tadi. Kemudian Tumpeng Menoreh berada di atasnya sedikit. Nah, disinilah warung-warung ini, sahabat. Ini merupakan titik batas antara Magelang Jogja. Jadi jangan heran, ini jalan ini sudah menjadi tapal batas. Dan lembah antara Bukit Ngisis dan Tumpeng Menoreh merupakan batas wilayah Magelang Jogja. Itulah kenapa
Kemudian di sini adalah administratif Kabupaten Magelang, dan di sebelah walaupun jaraknya hanya beberapa jengkal, beberapa meter, tetap beda administratif. Nah, itulah faktanya sahabat NTB. Jadi kita kesampingkan semua fakta itu, kita berbelok ke kiri, ada penunjuk arah. Tentu saja tadi di depan membayar loket ya, 50.000 per orang dengan 25.000 tiket masuk dan 25.000 paket menu makan, nanti bisa langsung dimakan di atas di Tumpeng Menoreh. Kemudian untuk biaya parkir roda 4 5.000, roda 2 2.000. Ya, standar nasional pariwisata Indonesia. Nah, itu Bukit Kukusan di depan itu sahabat, dan Tumpeng Menoreh tepat di samping belakangnya sana. Kita parkir dahulu ya. Jadi administratif kita kesampingkan, yang penting ini adalah daerah Gelang Projo, Magelang, Kulon Progo dan Purworejo. Kukusan Menoreh penyangga destinasi Borobudur. Nah, ini dari tempat parkir kita jalan seperti ini sahabat NTB. Jalan yang sudah dibikin setapak berbatu indah. Nah, ini ketika masih ada cahaya matahari, view-nya sungguh menakjubkan, menakjubkan sekali, dengan penataan arsitekturnya yang ya luar biasa. Ini adalah jembatan kayu penghubung tepat di bawah Bukit Kukusannya, Bukit Menoreh, Bukit Tumpengnya ya. Kukusan itu tumpeng kalau mirip ya. Kukusan itu wadah untuk membuat tumpengnya kalau di Jawa. Jadi ya tumpeng dan kukusan itu hampir sama. Nah, ini kita harus mendaki papan-papan kayu yang cukup kokoh ini untuk sampai ke atas. Dan suasana di atas seperti ini ya, nyaman untuk nongkrong. Dan itu pemandangannya, view-viewnya, dan rute Salaman di balik bukit sana ya, itu menyusuri itu jalan turun ke bawah. Nah, dan ini adalah Bukit Kukusannya yang tadi. Dari atas juga ada beberapa lokasi di samping-sampingnya yang turun sedikit ya, dan itu merupakan lokasi-lokasi VIP favorit semua, tempat untuk ngobrol, nongkrong santai, makan bersama ya, seperti ini. Jadi kita makan, kita santai, menikmati pemandangan alam, dan nonstop 24 jam di lokasi ini, kecuali PPKM ya, penerapan PPKM. Jadi kalau tidak ada itu ya fine-fine saja, kita berkunjung kapanpun ke sini fine-fine saja. Dan yang tentu saja view-nya luar biasa ini. Ketika kita menghadap ke utara, nah itu, dan di sebelah timur tadi Bukit Ngisis tadi ya. Nah, ini ketika menjelang sore malam seperti ini pemandangannya dari Bukit Kukusan itu. Nah, banyak lampu-lampu hiasan warna-warni yang menyinari ini tempat nongkrong paling asik ini, dan luar biasa ramainya. Nah, kita bisa duduk-duduk, pesan minuman, pesan makanan, menikmati suasana, pemandangan, dan ya cukup representatif. Sahabat NTB jika berkunjung ke Jogja, Borobudur, bisa sempatkan, karena rutenya, jalannya sudah saya gambarkan tadi ya, seperti itu, cukup dekat, tidak terlalu jauh-jauh amat ya, tetapi ya harap diingat beberapa rute yang sudah saya sampaikan tadi ya, bisa dipilih mana yang sesuai dengan selera kita. Dan itu tadi jalanan menuju tempat parkir di ujung sana.
ramai meskipun malam hari. Nah, ini ya jembatan kacanya. Coba kita melihat dari eh, sisi sebelahnya di daerah eh, desa wisata Bukit Ngisisnya, sisi seberang timurnya ya. Sisi ya sebelahnya, di sebelah selatannya sahabat ETB, jadi mohon maaf. Ini ketika kita dari sisi sebelahnya ya, ini Tumpang Menoreh dan Gunung Kukusan itu. Dan di depan kawasan Bukit Tehnya tadi jalan kita masuk ke Tumpang Menoreh seperti ini. Dan jalanan ini ketika lurus sampai ke Banyu Asin dan Salaman Magelang ya, tetapi kita putar balik, kita kembali menuju daerah Nanggulan melalui rute paling nyaman untuk kendaraan roda 4. Jadi seperti itu sahabat NTB, gambaran kita kali ini jelajah murah, traveling asik ke kawasan Gelang Projo, Tumpeng Menoreh, Kebun Teh Glinggo, dan Bukit Isis di Yogyakarta dan Magelang. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.